Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriskirada Putri. Kali ini dalam mata kuliah Seminar Riset Kewirausahaan dan UMKM. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan masuk kepada materi pertama dan perkenalan terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Ya, Seminar Riset Kewirausahaan dan UMKM. Apa saja yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, dalam periode ini. Nah, sebelum ke sana, kita kenalan terlebih dahulu. Ini data mengenai diri saya. Silahkan kalau mau disimpan email maupun nomor WhatsApp-nya boleh. Dan ini beberapa latar belakang pendidikan dan pengalaman bekerja. Kemudian, untuk pembahasan dalam mata kuliah ini, kita ada 16 sesi ya. Yang pertama kita akan membahas hari ini, kita akan membahas mengenai peranan perguruan tinggi dalam membangun kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada inovasi kewirausahaan dan UMKM di Lampung. Yang ketiga observasi UMKM dan bab 1. Kemudian di pertemuan atau sesi keempat kita akan membahas mengenai hubungan permasalahan dan teori di bab 2. Kemudian sesi kelima kita akan membahas mengenai tentukan metode penelitiannya di bab 3. Kemudian di sesi ke-6 kita akan ada presentasi tugas dan juga ke-7. Kemudian pertemuan atau sesi ke-8 ada UTS. Kemudian sesi ke-9 dan 10 ada strategi berwirausaha. Sesi ke-11 ada jurnal dan artikel jurnal penelitian. Sesi ke-12 ada analisa artikel jurnal, termasuk ke sesi 13 juga. Kemudian sesi ke-14 dan 15 ada presentasi tugas, serta di sesi ke-16 UAS. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan membahas mengenai UMKM itu sendiri, kewirausahaan itu sendiri, dan riset mengenai kewirausahaan dan UMKM itu sendiri. Gitu ya. Termasuk di dalamnya selain riset juga kalau sudah membuat riset atau penelitian, kita harus tahu namanya artikel jurnal. Maka kita akan membuat atau mempelajari mengenai jurnal dan artikel jurnal juga. Nah, ini sistem penilaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, langsung masuk kepada materi mengenai perguruan tinggi dan kewirausahaan, ya. Oke, pembahasannya mengenai teori-teori kewirausahaan terlebih dahulu, kemudian apa saja kunci untuk menjadi seorang wirausahawan, kemudian tren perguruan tinggi berbasis kewirausahaan, serta kewirausahaan yang menjadi gaya hidup di zaman sekarang, tidak lagi menjadi hanya sekadar untuk mencari nafkah atau penghasilan, tetapi juga menjadi gaya hidup di zaman sekarang ini. Ya, kewirausahaan. Nah, ini. Menurut salah satu tokoh yang ada di samping ini, bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Ya, ini beliau ini namanya Peter Drucker. Mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya, dan mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia yang unggul. Jadi intinya kewirausahaan itu atau kewirausahaan itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari orang lain. Kegiatannya itu disebut kewirausahaan. Orangnya sendiri disebut wirausahawan. Ya, seseorang yang punya cara berpikir yang berbeda, yang mau mengambil risiko, mempunyai panggilan jiwa, motivasi tinggi untuk bisa membuat sebuah usaha. Oke, kemudian peran perguruan tinggi dalam kewirausahaan. Ada namanya Entrepreneurial University. Termasuk kampus kita ya, Universitas Bandar Lampung. Ini visinya memang to be a world-class entrepreneurial university. Bedakan antara entrepreneur dan entrepreneurial. Kalau kita membahas mengenai entrepreneur, berarti kita membahas mengenai bagaimana menjadi seorang wirausahawan gitu ya. Tapi kalau kita membahas mengenai entrepreneurial, bagaimana kita bisa mempunyai jiwa kewirausahaan. Jiwa yang seperti apa sih ya? Membangun jiwa kewirausahaan ini adalah jiwa yang mandiri, berani, dan ujungnya memang menjadi entrepreneur. Tapi tidak harus. Yang penting dia mempunyai jiwa kewirausahaan yang mandiri dan berani. Ya, diharapkan Universitas Bandar Lampung mahasiswa lulusannya mempunyai jiwa kewirausahaan atau entrepreneurial gitu ya. Kemudian ini, apa sih jiwa kewirausahaan itu? Kaitannya pasti dengan nyali, ya. Jiwa kemandirian untuk mencari sebuah sumber penghasilan dengan membuka usaha ataupun menyalurkan
kreativitas yang dimiliki seseorang untuk kemudian dijadikan sebuah lahan untuk mencari penghasilan, ya. Keberanian untuk mencoba dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Nah, ini memang salah satu kunci kalau seseorang itu mempunyai jiwa wirausaha itu dia punya nyali, dia berani mengambil resiko, dia nggak bergantung sama orang lain, dia individu yang mandiri. Gitu. Nah, proses kewirausahaannya sendiri biasanya dimulai dari yang namanya inovasi. Ya, inovasi ini dimulai dari yang namanya kreativitas. Ya, banyak sekali orang yang pikirannya terblokir atau mind blocking gitu ya, kalau mereka itu bukan orang yang kreatif ya, maka selamanya mereka tidak akan menjadi orang yang kreatif. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ketika kita merasa kita bisa, maka kita bisa gitu ya. Nah, inovasi ini kaitannya dengan kreativitas terlebih dahulu. Kalau kita merupakan orang yang kreatif, kita mempunyai banyak gagasan dan ide, maka kita bisa membuat sebuah inovasi. Gitu ya. Setelah kita mempunyai inovasi, kita akan mempunyai locus of control atau pusat kendali pikiran kita. Kita nggak akan mudah terganggu dari gangguan-gangguan di sekitar kita ya. Kita kreatif, kita mempunyai inovasi, kemudian bisa inovasi tersebut bisa kita implementasikan dan kita tumbuhkan ya atau kita kembangkan sehingga bisa menjadi sebuah konsep berwirausaha dan kita bisa menjadi seorang wirausahawan. Jadi kurang lebih seperti itu proses kewirausahaan itu sendiri. Nah, sifat-sifatnya yang pertama yaitu keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, tekad yang kuat, bekerja keras, energik, inisiatif, mampu mengambil resiko, suka pada tantangan, bertingkah sebagai seorang pemimpin, mudah bergaul, suka terhadap saran dan kritik yang membangun, memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, tidak kaku, serba bisa, memiliki jaringan yang luas, dan memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Ya, jadi ini semua adalah sifat-sifat seorang wirausahawan. Apakah seorang wirausahawan itu harus memiliki semua sifat ini? Belum tentu. Tetapi kalau dia mau menjadi wirausahawan yang sukses, sebaiknya dia memiliki sifat-sifat ini. Oke, tahapan-tahapan kewirausahaan. Bagaimana sih tahapannya kita memulai sebuah usaha ya? Jadi yang pertama, kita dimulai dari tahapan memulai ya. Awalnya pasti ada niat ya. Kita punya niat untuk membuka sebuah usaha. Ya, kita lihat dulu peluang usahanya nih. Jangan kita lihat dari apa yang kita bisa, tapi kita lihat peluang usaha yang diminati oleh pasar seperti apa, yang dibutuhkan oleh pasar bagaimana gitu ya. Kemudian kita pilih jenis usahanya apa. Kita persiapkan apa saja yang dibutuhkan dari mulai modal, kemudian sumber daya lain-lainnya ya. Kemudian di tahapan kedua masuk pada tahap melaksanakan usaha. Nah, ini pengelolaan di sini. Ya, mengelola berbagai aspek yang terkait dari sisi SDM, pembiayaan, kemudian kepemimpinan, terus bagaimana mengambil resiko, mengambil keputusan, pemasaran dan evaluasi. Ya. Kemudian masuk kepada tahapan ketiga yaitu mempertahankan sebuah usaha. Nah, di sini bagaimana sebuah usaha itu sudah matang sehingga kita harus melakukan mengembangkan sebuah usaha gitu ya. Kita kembangkan lagi, nggak cuma sampai di situ, nggak puas sampai di situ. Kita akan melakukan perkembangan atau kita membuat sebuah pengembangan usaha gitu ya. Kemudian tahapan terakhir adalah laksanakan pengembangan usaha tadi, kita lakukan perluasan dari usaha tersebut. Ya, kalau tadi kita mempertahankan, kita ini melakukan perluasan dari usaha tersebut. Ya, oke. Sikap wirausaha. Kalau tadi ada sifat-sifat, kalau sikapnya lebih gampangnya kita lihat bahwa seorang wirausahawan itu biasanya orangnya disiplin, ya, komitmen tinggi, ya, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri dan realistis. Jadi dia nggak naif ya, nggak terlalu harus tega sebenarnya jadi wirausahawan itu. Jadi realistis memang sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, ini ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Dia punya visi dan tujuan yang jelas. Ketika dia membuka usaha, dia tahu arahnya kemana nih usaha ini. Mau dibuat sebesar apa. Gitu ya. Inisiatif dan selalu proaktif. Berorientasi pada prestasi. Berani mengambil resiko. Bekerja keras. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Komitmen. Punya komitmen yang tinggi. Serta mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, apa saja sih sebenarnya faktor-faktor kegagalan kalau tadi kesuksesan ya? Kalau ini faktor-faktor kegagalan dalam sebuah wirausaha. Yang pertama, dia tidak kompeten dalam mengatur manajemen usaha, manajerialnya. Kemudian kurang berpengalaman.
ini wajar. Namanya kita usaha itu ada jatuh bangunnya, kita belajar gitu. Kemudian ada manajemen keuangan yang kurang tertata, perencanaan yang kurang matang, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, dan ketidakmampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan. Oke, nah sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk melihat fakta yang ada. Ini data memang bukan data yang paling baru, tapi dari sini kita sudah bisa menggambarkan atau kita bayangkan gitu ya. Ternyata lulusan universitas itu banyak yang menjadi pengangguran. Ada peningkatan jumlah pengangguran dari lulusan universitas. Jadi kalau dilihat di grafik yang di sebelah kiri ini, ya bahwa untuk jumlah pengangguran dari yang untuk lulusan SD itu 25% turun, kemudian yang SMP turun 6%, SMA turun 3,6%, SMK turun 6,9%, tapi untuk diploma 1, 2, 3, dan juga S1 itu naiknya 8,5% sampai 25%. Nah, bukan berarti kita jadi berpikiran, berarti kalau melihat data ini kita nggak perlu berpendidikan tinggi dong untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, bukan begitu cara berpikirnya, tapi gini, kalau memang kita mempunyai pendidikan yang tinggi, itu pasti akan lebih baik dibandingkan orang yang pendidikannya belum mencapai pendidikan tinggi gitu ya. Pendidikan tinggi di sini yang dimaksud adalah universitas gitu. Kenapa begitu? Karena begini, banyak sekali orang sukses yang memang tidak lulus universitas, tetapi jumlahnya itu tidak. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang lulus universitas dan sukses, itu akan lebih banyak yang lulus universitas dan sukses. Hanya kasus-kasus tertentu yang memang dia tidak lulus universitas dan sukses. Itu hanya segelintir orang. Jadi jangan kita samaratakan atau generalisasikan. Tapi yang kita pikirkan adalah bahwa ternyata jumlah pengangguran ini meningkat ya, walaupun kita sudah sarjana. Jadi apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang membuat bargaining power kita atau kita ini bisa lebih dibandingkan dengan lulusan-lulusan universitas lainnya. Gitu. Nah, yang sebelah kanan ini kita akan melihat mengenai sebab lulusan diploma dan S1 menganggur. Yang pertama, keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ekspektasi penghasilan dan statusnya yang lebih tinggi. Jadi belum tentu dia tidak bisa atau tidak diterima bekerja, tetapi dia memilih pekerjaannya. Kemudian penyediaan lapangan kerja yang terbatas. Ya, nah, jadi yang harus kita pikirkan apa celahnya yang bisa kita ambil supaya kita tidak kalah saing. Salah satu caranya adalah selain kita mencari pekerjaan dan memang bersaing di dunia masuk bekerja ya, di dunia kerja, baru awal masuk bekerja, tapi kita juga bisa salah satunya adalah menjadi seorang wirausahawan. Dan itu bisa kita rintis dari mulai kita masih di bangku perkuliahan. Gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata peran wirausaha itu dalam perekonomian nasional itu sangat besar. Karena perekonomian Indonesia ini 90% itu ditopang oleh UMKM. Ya, usaha mikro, kecil, dan menengah yang notabene-nya adalah usaha-usaha yang dirintis memang dari individu maupun kelompok kecil. Gitu ya. Nah, yang pertama, perannya yaitu menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengombinasikan faktor-faktor produksi yang memang tersedia. Kemudian meningkatkan produktivitas nasional. Oke, nah sekarang kita masuk mengenai gaya hidup berwirausaha. Ternyata berwirausaha itu sudah tidak hanya menjadi lapangan pekerjaan atau mencari penghasilan, tetapi juga menjadi gaya hidup. Ya, ternyata tantangan kewirausahaan dalam globalisasi itu terlihat dalam gambar berikut. Ya, jadi kita itu ada tantangan persaingan global, tantangan pengangguran, tantangan tanggung jawab sosial, kemudian tantangan kemajuan teknologi, tantangan gaya hidup dan kecenderungan, etika, keanekaragaman angkatan kerja, dan pertumbuhan penduduk. Sehingga ujungnya adalah bagaimana adanya tantangan sumber daya kewirausahaan. Ya, seberapa besar berwirausaha ini sukses gitu ya. Kita bisa membuka usaha, tapi seberapa banyak yang bisa sukses dalam berwirausaha. Nah, ini yang menjadi tantangan sumber daya kewirausahaan, khususnya dari manusianya itu sendiri. Nah, sekarang kita bedakan dari generasinya, ya, gaya hidup berwirausaha. Yang pertama dari mulai generasi Y, ya. Siapa itu generasi Y? Ini biasanya yang lahir sebelum tahun 95, ya. Seperti generasi
Y itu contohnya yang tahun 95, sebelum 95 sampai dengan 80-an, saya lupa tahunnya berapa. Biasa dikategorikan sebagai milenial. Milenial ini banyak sekali yang melakukan kegiatan wirausaha, gitu. Ya, ternyata ini adalah kondisi datanya bahwa ternyata dari mulai generasi Y atau generasi Y itu sudah mulai melakukan wirausaha. Bagaimana dengan generasi Z? Teman-teman di sini kan generasi Z ya. Ternyata survei terhadap multi generasi di Amerika Serikat dalam kaitannya memandang karir dan pekerjaan, Gen Z itu mendorong kemajuan dirinya untuk profesional dalam bekerja, 76% jumlahnya. Dan ternyata 49% dari generasi Z itu ingin berwirausaha dan memiliki bisnis sendiri. Nah, coba kita tanya kepada diri masing-masing, apakah teman-teman ingin melakukan usaha atau membuka usaha sendiri? Gitu ya. Nah, nanti akan kita lakukan refleksi diri dan coba kita mulai dari sekarang nih, mumpung ada mata kuliah ini, kita coba untuk pikirkan kira-kira usaha apa, kita buat risetnya supaya kita bisa membuka usaha dari mata kuliah seminar riset kewirausahaan dan UMKM ini. Okay, every successful person was once an unknown person that refused to give up on their dream. Jadi orang yang sukses itu sebenarnya tadinya adalah orang yang bukan siapa-siapa gitu ya, tapi dia tidak mau mengalah atau dia tidak mau menyerah dari mimpinya gitu. Dia mau terus mengejar mimpinya. Oke. Demikian untuk materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.